Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan segitiga. Sebelum masuk ke pelajaran, tolong siapkan buku-bukunya dan buku-buku serta barang-barang yang tidak berkaitan dengan materi hari ini tolong dimasukkan ke dalam tas. Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Iya, sama Wahyuni Bu. Kenapa? Kalau dia sakit, Wahyuni nggak tahu kemana. Oh, Wahyuni nanti cek dia di rumah itu sakit beneran apa enggak. Terus suruh bawa surat gitu kalau berangkat. Iya, Bu. Oke, hari ini kan kita akan belajar mengenai pola bilangan segitiga. Di sini Ibu memiliki gambar rumah lebah dan memiliki gambar puting bunga. Kalian sering melihat ini kan? Ya. Jadi kedua gambar yang Ibu miliki, keunikan apa yang kalian peroleh dari gambar itu? Itu kayak ada bola. Bentuknya sama. Bentuknya sama itu motornya. Ya, gambar rumah lebah itu memiliki pola dan gambar puting bunga matahari memiliki pola. Jadi, ada yang bisa mengetahui apa itu pola berdasarkan gambar tadi? Bola itu struktur atau bentuk yang tetap. Ya, benar Mbak Egi. Pola adalah bentuk atau struktur yang tetap. Nah, di sini, apakah kalian bisa memberikan contoh pola-pola yang ada di sekitar kalian? Papan catur, Bu. Ya, papan catur. Mbak Nurbani? Apa itu? Speedometer. Ya, itu juga termasuk. Ada yang bisa memberi contoh lain? Ibu, kalau Ya. tempat pensilku ini termasuk berpola nggak? Ya, ini termasuk berpola karena ini memiliki motif ya. Polanya juga terlihat. Seperti motif batik juga termasuk berpola. Oke. Di sini Ibu memiliki gambar segitiga, persegi dan lingkaran yang saling berurutan. Dari gambar yang Ibu tayangkan ini, apakah gambar ini berpola? Iya, Bu. Apa alasannya? Karena masuk yang tetap. Ya, Mbak Dea. Segitiga. Pola apa yang terjadi? Segitiga persegi lingkaran, segitiga persegi lingkaran, dan seterusnya. Gambar apa yang mungkin muncul setelah persegi? Lingkaran. Ya. Nah, di sini kita masuk ke materi pola bilangan. Di sini Ibu memiliki gambar persegi yang disatukan menjadi seperti ini. Apakah gambar ini berpola? Ya. Ya. Kenapa Mbak Devi? Karena strukturnya tetap, urutannya tetap. Ya. Pola apa yang terjadi? Mbak April bisa menyebutkan? Apa ya, Bu? Nggak tahu. Ya Mbak. Ya Mbak Ana. Bilangan genap, Bu. Ya kenapa bilangan genap? Itu kalau dihitung yang pola pertama itu ada 2 persegi, lalu ada 4 persegi, selanjutnya ada 6 persegi. Ya. Terus kalau itu pola bilangan genap, gambar apa yang mungkin muncul selanjutnya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbak Ana pintar. Mbak Egi, berapa banyak persegi yang ditunjuk oleh gambar?
dia? 2. Ya. 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 Nah, dari sini tadi kita kan sudah melihat polanya ya. Dari pola pertama kita ketahui itu ada 2 persegi yang disusun 2 persegi. Berarti 2 itu diperoleh dari 1 dikali 2. Lalu pola kedua itu ada banyaknya 4 persegi yang tersusun. Dan jarak dari pola 1 ke pola 2 itu ada 2. Dan 4 itu diperoleh dari 2 kali 2. Begitu seterusnya sampai pola keempat yang tadi. Nah, dari sini kan kita perolehan kenapa bisa dapat hasil seperti itu. Dan kita misalnya kita mencari untuk pola kelima. Untuk pola kelima pasti banyak perseginya itu 10 dengan jarak 2. Dan 10 itu dari 5 kali 2. Nah, kalau di sini ibu punya pola N, ada berapa susunan persegi yang bisa diperoleh, Mbak Eki? 2N diperoleh dari ya. Nah, gambar persegi yang menyusun persegi panjang tadi itu memiliki pola 2N ya. Nah, pola yang tadi sudah kita pelajari itu disebut pola bilangan genggam. Nah, di sini ibu memiliki pola bilangan ganjil. Dengan pertanyaan yang sama, apakah urutan ini berpola? Iya. Ya. Apa alasannya, Mbak Tika? Karena pola bilangan ganjil. Karena itu polanya bilangan ganjil. Ya, karena persegi yang menyusun persegi panjang itu memiliki pola bilangan ganjil. Nah, berapa banyaknya persegi ini? 1. Yang kedua? 3. Yang ketiga? 5. Lalu yang keempat? 7. Ya. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, pola pertama itu banyaknya 1. Nah, 1 itu kan diperoleh dari 1 kali 1. Lalu pola kedua kita ketahui banyaknya 3. Jarak dari 1 ke 3 itu kan 2. Nah, 3 itu diperoleh dari 3 kali 1 kan. Tapi kalau dihubungkan dengan yang ada di tabel ini, berarti 3 itu diperoleh dari 2 kali 2 dikurangi 1. Lalu untuk pola ketiga kita ketahui banyaknya itu 5. Dengan jarak dari pola kedua ke pola ketiga itu 2. Dan 5 itu diperoleh dari 3 kali 2 dikurangi 1. Begitu seterusnya sampai yang ke M. Nah, kalau ibu memiliki pola ke M, banyaknya persegi yang menyusun persegi panjang untuk pola ke N berapa, Mbak April? Itu pola ke N jaraknya 2, berarti nanti N dikalikan 2 terus dikurangi 1, Bu. Ya, pas. Nah, gambar kedua yang tadi itu gambar persegi yang menyusun persegi panjang memiliki pola 2N dikurangi 1. Dan pola ini disebut pola bilangan ganjil. Nah, setelah kita pelajari tadi, apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Ada yang bisa menyebutkan? Pola bilangan. Saya, Bu. Ya. Pola bilangan itu adalah susunan dari bilangan-bilangan yang punya aturan tertentu, Bu. Ya, tepat sekali. Nah, dari yang sudah ibu tayangkan, ada yang masih bingung? Enggak ya. Nah, untuk dalam kemampuan kalian, di sini ibu memiliki 3 gambar dan tolong kerjakan secara berkelompok. Di sini ada 2 soal. Tolong dicatat dulu soal pertama.
Oke, untuk soal pertama kita bahas bersama-sama. Nanti soal kedua perwakilan dari kelompoknya Mbak Desi maju ya, tolong kerjakan di depan. Tolong lihat di depan dulu. Kita akan bahas bersama-sama. Jadi kita kan memiliki pola bilangan ini. Pertama itu 1 lingkaran, yang kedua 3 lingkaran, dan yang ketiga itu 6 lingkaran. Kita akan mencari urutan yang keempat. Ada berapa lingkaran yang tersusun? Nah, kita kan sudah ketahui kalau gambar ini berpola. Ini kan ada 1, 3, 6 ya. Iya. Nah, dari pola yang pertama itu kan tadi 1. 1 itu diperoleh dari berapa? 1 kali 1. Ya, 1 kali 1. Pola kedua itu tadi 3. Dengan jarak dari 1 ke pola 1 ke pola 2 itu 2. Berarti kan yang pertama 1, yang kedua 3, jadi 2. Ya. 3 itu kita ketahui dari 1 kali 3. Dan untuk pola yang ketiga itu tadi kan ada 6. Dan jarak dari pola 2 ke pola 3 adalah 3. Nah, berarti pola yang keempat, kalau tadi jaraknya kita ketahui ya 1, 2, 3, berarti pola keempat jaraknya 4. Berarti 4 tambah 6 10. Nah, berarti banyaknya pola keempat itu 10. 10 itu 2 kali 5. Nah, dari sini kan kita tahu 1 kali 1 itu 1, 1 kali 3 3, 3 kali 2 itu 6, dan 2 kali 5 itu 10. Nah, dari sini kan kita bisa mengubah persamaan ini menjadi 1 kali 1 itu bisa diperoleh dari setengah kali 1 dikali 1 tambah 1. Iya kan? Iya. Nah, untuk 1 kali 3 itu setengah dikali 2. Kenapa 2? Karena ini pola kedua. Terus dikali 2 tambah 1. Paham? Ya. Ya, untuk yang ketiga itu kan 6. 6 itu artinya setengah dikali 3 karena itu pola ketiga kali 3 tambah 1. Nah, dari sini karena ini kan jelas ya tadi 1, 2, 3 itu urutan polanya. Nah, kalau di sini ibu punya pola ke n, berarti ibu punyai setengah dengan pola ke n kali pola ke n ditambah 1. Nah, pola yang sudah kita pelajari ini disebut pola bilangan segitiga. Dengan rumus apa Mbak April tadi? Setengah kali n dikali n ditambah 1. Ya. Sudah paham kan? Berarti untuk soal kedua silakan dikerjakan di depan Mbak Desi. Yang tadi hasil diskusinya dikerjakan di depan. Ya, Mbak April silakan.
dibakar dulu. Ya, terima kasih Mbak Desi. Mbak Nur Beni bisa menjelaskan ke depan hasil diskusinya? Yuk Bu. Tadi kan di situ diketahui ya, yang pertama itu ada bilangan 1, 3, 6, 10, kemudian A, B, C, D, E. Yang ditanyakan itu nilai dari A, B, C, D, E. Nah, A itu kan urutan bilangan yang kelima. Jadi kan tadi kalau rumusnya pola segitiga itu kan setengah dikalikan N dikalikan N ditambah 1. Nah, karena A itu urutan kelima, jadi A itu sama dengan setengah kali 5 kali 5 ditambah 1, dan hasilnya itu 15. Kemudian yang B itu kan urutan ke-6, jadi N-nya itu nanti diganti dengan 6 dan hasilnya 21. Kemudian C itu urutan ke-7, jadi N-nya diganti dengan 7 dan C hasilnya 28. Begitu juga dengan yang D sama E, yang hasilnya D itu 36 dan E 45. Gitu Bu. Ya, terima kasih. Ada yang masih belum paham? Nah, jadi ada yang bisa menarik kesimpulan apa yang telah kalian pelajari hari ini? Bu, saya Bu. Ya, Mbak April, silakan. Tadi itu kita belajar pola bilangan. Terus Ya. pola bilangan itu susunan dari bilangan-bilangan, tapi dia punya aturan tertentu. Ya. Terus tadi kita belajar pola bilangan genap. Rumusnya tadi 2N. Rumusnya 2N kalau bilangan genap. Ya. Terus kalau pola bilangan ganjil itu 2N dikurangi 1. Ya. Yang terakhir tadi, Pola segitiga. ayo Mbak Eki, pola bilangan ketiga. Setengah N dikali N ditambah 1. Ya. Oke, jangan pada pinter semua ya, jangan pada mudin semua. Berhubung waktunya juga sudah habis, untuk perjalanan ilmu kalian kerjakan saja soal yang ada di buku. Ya. Nanti pulang sekolah langsung dikumpulkan ke meja ibu. Nomor berapa ini? Nomor 2 sampai nomor 5. Nah, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.